Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Bapak ingin menceritakan sebuah kisah. Tolong disimak dengan baik ya anak-anak. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki kegemaran ronda malam sendirian untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Adalah sebuah pekerjaan rutin dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan Amirul Mukminin. Sepanjang malam, ia belusukan untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Ketika melewati sebuah rumah, Khalifah Umar mendengar suara berbisik-bisik dari rumah seorang wanita penjual susu. "Bu, kita hanya mendapat beberapa kaleng hari ini," kata anak perempuan penjual susu itu. "Mungkin karena musim kemarau, air susu kambing kita jadi sedikit." "Benar, anakku," kata ibunya. "Tapi jika padang rumput mulai menghijau lagi, pasti kambing-kambing kita akan gemuk. Kita bisa memerah susu sangat banyak," harap sang anak. "Nak, kita campur saja susu itu dengan air, supaya penghasilan kita cepat bertambah," bisik sang ibu seraya mendekat. Anak perempuan itu tercengang. Ditatapnya wajah ibu yang keriput. Ada rasa sayang yang begitu besar di hatinya. Namun, ia segera menolak keinginan ibunya. "Tidak, Bu," katanya cepat. "Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur susu dengan air. Ia teringat sanksi yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang berbuat curang kepada pembelinya." "Ah, kenapa kau dengarkan Khalifah itu? Setiap hari kita selalu miskin dan tidak akan berubah kalau tidak melakukan sesuatu," gerutu sang ibunya kesal. "Ibu, hanya karena kita ingin mendapat keuntungan yang besar, lalu kita berlaku curang pada pembeli," ucap sang anak. "Tapi tidak akan ada yang tahu kita mencampur air dengan air. Tengah malam begini tidak ada yang berani keluar. Khalifah Umar pun tidak akan tahu perbuatan kita," kata ibunya memaksa. "Ayolah nak, mumpung tengah malam, tidak ada yang melihat kita." "Bu, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat dan mengetahui kita mencampur susu dengan air, tapi Allah tetap melihat. Allah pasti mengetahui segala perbuatan kita, sekalipun kita menyembunyikannya," tegas sang anak. Ibunya hanya menarik napas panjang. Tanpa berkata apa-apa, ibunya pergi ke kamar, sedangkan anak perempuannya menyelesaikan pekerjaannya hingga beres. Di luar rumah, Khalifah Umar tersenyum mendengar percakapan ibu penjual susu dan anak perempuannya itu. Khalifah Umar pun beranjak meninggalkan gubuk itu dan cepat-cepat pulang ke rumahnya. Esoknya, Khalifah Umar memanggil putranya, Hasim bin Umar. Umar menceritakannya tentang kejujuran gadis penjual susu itu. "Anakku, menikahlah dengan gadis itu. Ayah menyukai kejujurannya. Di zaman sekarang, jarang sekali kita menjumpai gadis jujur seperti dia. Ia bukan takut pada manusia, tapi takut pada Allah yang Maha Melihat," kata Umar. Beberapa hari kemudian, Hasim melamar gadis itu. Betapa terkejutnya ibu dan anak perempuan itu dengan kedatangan putra Khalifah. Mereka mengkhawatirkan akan ditangkap karena sesuatu kesalahan. Putra Khalifah tersenyum, lalu mengutarakan maksud kedatangannya hendak menyunting anak gadisnya. "Bagaimana mungkin? Tuan adalah seorang putra Khalifah. Tidak selayaknya menikahi gadis miskin seperti anakku," tanya ibu dengan perasaan ragu. "Khalifah adalah orang yang tidak membedakan manusia, sebab hanya ketakwaanlah yang meninggikan derajat seorang di sisi Allah," kata Hasim tersenyum. "Iya, aku melihat anakmu sangat jujur," kata Khalifah Umar. Anak gadis itu saling berpandangan dengan ibunya.
Bagaimana Khalifah tahu? Bukankah selama ini ia belum pernah mengenal mereka? Setiap malam, aku suka berkeliling memeriksa rakyatku. Malam itu, aku mendengar pembicaraan kalian. Jelas, Khalifah Umar. Ibu penjual susu itu pun kaget bercampur malu. Namun, aura kebahagiaan tak dapat disembunyikannya. Khalifah Umar ternyata sangat bijaksana menilai seseorang bukan dari kekayaan, tapi dari kejujurannya. Pernikahan pun digelar. Setelah Hasim menikah dengan gadis itu, kehidupan mereka sangat bahagia dan membahagiakan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Beberapa tahun kemudian, firasat Umar ternyata benar. Hasim menikahi gadis mulia itu dan dikaruniai putri bernama Ummu Hasim. Wanita ini lalu dinikahi oleh Khalifah Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi khalifah dan pemimpin bangsa Arab, yakni Umar bin Abdul Aziz. Setelah mendengar cerita Bapak tadi, siapa nih yang bisa menyimpulkan isi ceritanya? Saya, Pak. Baik, Isi cerita tadi tentang penjual susu yang memiliki sifat jujur, Pak. baik. Ada lagi? Saya Bapak. Ya, baik. Cerita tadi berisi tentang sifat jujur yang membawa kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Iya, betul sekali. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Apalagi kondisi zaman saat ini. Kebanyakan manusia tidak lagi melihat apa yang halal dan mana yang haram. Betapa pentingnya kejujuran. Andai manusia bersabar dan memilih jalan takwa karena takut kepadanya, tentu jauh lebih baik, lebih mulia daripada kesenangan dunia yang sesaat. Seperti hadis yang disampaikan Nabi SAW. Beliau bersabda, sungguh tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala akan memberikan engkau dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Semoga kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, karena waktu pembelajaran kita hari ini telah berakhir, jadi sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan orang-orang sekitar kita juga. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran Bapak ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Wahirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.